Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan menggunakan metode video presentasi yang berjudul Clinical Child Psychology. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Halimah dengan NIM 2006-20158 dan rekan saya Siti Fadila dengan NIM 2006-20149. Baiklah, langsung saja kami mulai. Psikologi klinis berpijak pada jalur akademik dan praktik. Klinik pertama yang didirikan oleh Whitmer adalah untuk membantu anak-anak yang mempunyai masalah belajar. Sebelum tahun 1900, anak-anak dianggap sama dengan orang dewasa. Perlu diketahui terlebih dahulu pengertian yang membedakan antara psikologi pediatrik dan psikologi klinis anak. Psikologi klinis anak adalah psikologi terapan yang menangani penyimpangan-penyimpangan psikologis perilaku pada anak dan remaja. Aktivitas pada klinis anak. Aktivitas psikologis anak dapat dikelompokkan ke dalam asesmen, intervensi, prevensi, dan konsultasi. Masalah-masalah yang terkait dengan tipe aktivitas itu antara lain adalah epidermologi, situasi, pemahaman siapa yang berperan sebagai klien, serta diagnosis dan klasifikasi masalah. Termasuk dalam masalah epidemiologi, terutama dalam 2 dekade terakhir banyak dibicarakan mengenai gangguan lemahnya perhatian atau hiperaktivitas, ADHD. Masalah klasifikasi dan diagnosis pada klinis anak. Itu ada 4, yakni yang pertama masalah rujukan, yang kedua pertimbangan dan perkembangan, yang ketiga temperamen bayi, keterikatan bayi, serta sifat interaksi orang tua dan anak, dan yang keempat adalah dampak stresor masa kecil. Nah, yang pertama ada masalah rujukan. Ketika orang dewasa merasa tertekan, mereka dapat mencari bantuan profesional, tetapi anak-anak tidak memiliki pilihan ini. Mereka harus bergantung pada orang tua, guru, atau orang penting lainnya dalam kehidupan mereka untuk menentukan apakah mereka membutuhkan bantuan seorang profesional kesehatan mental. Seorang anak mungkin menderita kesusahan yang cukup besar, tetapi jika orang tuanya tidak menyadari atau acuh tak acuh terhadap masalahnya, anak tidak akan menerima perhatian yang dibutuhkan. Yang kedua, pertimbangan dan perkembangan. Kekhususan perkembangan fisik dan sosial yang terjadi pada alam masa kanak-kanak. Untuk satu hal berhenti mengevaluasi kepantasan atau ketidaktepatan perilaku anak, mungkin dia dianggap normal pada anak kecil, tapi gejala gangguan pada orang tua. Sebagian besar gejala gangguan masa kanak-kanak dilihat pada tahap perkembangan yang lebih awal. Temperamen bayi dan keterikatan terhadap sikap orang tua dan anak. Temperamen bayi dan perannya dalam keterikatan telah mengubah klinis anak pandangan psikolog tentang interaksi orang tua dan anak secara umum. Secara khusus, hal itu telah menyebabkan mereka untuk lebih memperhatikan apa yang dibawa anak ke dalam hubungan teori psikodinamik nasional, menekankan pengaruh orang tua pada perkembangan anak mereka. Temuan dari studi longitudinal pada temperamen menunjukkan bahwa perilaku anak adalah mempengaruhi orang tua sama banyak. Thomas dan Chase 1977. Yaitu ada dampak stresor masa kecil. Psikopatologi klinis anak melihat tidak hanya pada diatesis seperti temperamen, masalah keterikatan kognitif, defisitif, dan pengaruh gen, tetapi juga pada kesombongan, tekanan lingkungan yang cenderung membuat ekspresi disonder lebih mungkin di antara stresor ini. Pengasuhan maladaptif, yaitu menginginkan pelecehan fisik atau seksual, kecacatan orang tua, perselisihan, beberapa rawat inap kehilangan orang tua melalui perceraian atau kematian saudara kandung eksposur terhadap kemiskinan, dan trauma perang. Freud dan Burlingham 1943, Gramsci 1983, Lyons. Anak. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara asesmen untuk klinis dewasa dan klinis anak, karena kedua-duanya menggunakan prinsip yang sama. Namun, terdapat beberapa cara dan teknik yang berbeda antara pemeriksaan terhadap seorang anak dan terhadap seorang dewasa. Misalnya untuk anak dan remaja sering diperlukan keterangan dari orang tua atau orang-orang signifikan lainnya. Sedangkan untuk orang dewasa, kebanyakan keterangan didapat dari klien yang bersangkutan. Meskipun demikian, akan sangat diperlukan izin anak atau remaja untuk mencari informasi dari orang tua atau orang lainnya, terutama untuk membangun suasana yang baik dalam keseluruhan proses konsultasi atau terapi.
Di samping ini, tentu saja isi informasi yang didapat juga sangat bermanfaat. Selain itu, juga diperlukannya keterangan dari orang lain. Adalah karena anak dan remaja masih banyak yang belum mengetahui dengan tepat peranan profesional di bidang kesehatan mental, sehingga bisa mengalami resistensi atau mengalami rasa takut. Pada dasarnya, asesmen untuk anak dan remaja tidak berbeda dengan untuk orang dewasa, yakni wawancara, observasi perilaku, dilanjutkan dengan tes intelijensi, tes prestasi, tes proyektif, kuesioner, dan daftar pertanyaan, asesmen neuropsikologis, asesmen kognitif, dan asesmen pada klinis anak. Sepertipun bagi orang dewasa yang bermasalah atau terganggu secara kejiwaan, terdapat berbagai pendekatan dan teknik intervensi yang dapat diberikan kepada anak-anak dan remaja yang terganggu atau bermasalah. Secara umum, dapat dikemukakan beberapa pendekatan, yakni terapi psikodinamik, terapi perilaku, dan terapi kognitif perilaku, ditambah dengan teknik yang khas anak dan remaja, atau terapi bermain, dan terapi kelompok dan keluarga. Terapi bermain merupakan terapi yang paling banyak dilakukan terhadap anak-anak, dibandingkan dengan pendekatan psikoanalisis Freud dalam teknik analisis impian dan asosiasi bebas. Terapi bermain ini jauh lebih memadai. Proses yang terjadi dalam terapi ini bisa terjadi mulai dari anak seolah-olah menemukan identitas dirinya, menemukan orang atau figur yang dibutuhkannya, atau bahkan sampai menemukan tempat untuk katarsis yang berupa objek atau melampiaskan agresi yang selama ini terbendung. Terapi perilaku pada anak dianggap penting dan khas karena anak-anak belum memiliki pemikiran yang dapat diandalkan untuk mencamkan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak. Kesimpulan dari materi ini yaitu psikologi klinis anak adalah psikologi terapan yang menangani penyimpangan psikologis atau perilaku pada anak dan remaja. Yang mendasarinya yakni landasan-landasan yang diterapkan atau disesuaikan dengan kondisi psikologis anak-anak. Para pasien bisa berupa pasien dalam maupun luar yang secara tradisional melibatkan psikolog, psikiater, dan pekerja sosial bersama-sama berkolaborasi dengan dokter anak. Dalam psikologi anak klinis, atau juga disebut psikologi klinis anak, terdapat sejumlah aktivitas umum bersangkutan dengan anak dan remaja yang telah mengembangkan simptom psikopatologi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.